Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Praetno dalam Hidup Bermakna, Hidup Bahagia. Sahabat sekalian yang berbahagia, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Persoalannya adalah bagaimana kita melihat masalah dan bagaimana mengatasi masalah. Jadi persoalannya dua. Satu, bagaimana kita melihat masalah. Melihat masalah artinya mengartikan masalah. Dalam perbincangan lain kita pernah bicara bahwa yang namanya masalah itu bagaikan sesuatu yang akan memperkuat kita. Persoalan Allah hadirkan agar kita menjadi kuat, ya. Dan Allah sudah memastikan tidak mungkin kita dibebani sesuatu yang di luar kadar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kalau kita ketemu masalah, kita pastikan kita tahu ini kiriman Allah yang udah pas gitu. Ya, Allah tahu persis kita kekuatannya segini, dikasih masalah segini. Suka ada yang komplain, mana asa berat hirup teh, pas gimana, saya mah rasanya nggak kuat. Nggak kuat gimana? Bukan cuma nggak kuat, saya mah nggak ngerti. Nggak ngerti gimana? Saya nggak ngerti kenapa ini terjadi pada saya. Karena saking nggak ngertinya, saya jadi sudah bingung bagaimana menghadapi hidup. Mungkin kalau yang begitu kurang ngaji. Kurang ngaji gimana? Saya suka ngaji. Dengan artinya nggak? Kadang memang nggak dengan artinya. Ngaji lagi, saya bilang. Surat apa? Lihat Al-Baqarah. Ayat mana? Ayat pertama. Apa bunyinya? Alif, Lam, Mim. 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Apa artinya? Dilihat artinya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Iya, kita nggak tahu. Hidup kita kadang-kadang kayak Alif, Lam, Mim. Nggak tahu kenapa, ujug-ujug itu tiba-tiba terjadi yang kita merasa tidak mengerti. Nah, jadi pertama-tama kalau punya masalah kita lihat memang ada persoalan yang kita nggak ngerti. Kenapa? Itu mah kuasanya Allah. Terjadilah sesuatu yang kita tidak mengerti. Tapi sesuatu yang terjadi pada kita itu dalam kacamata Allah pastilah kebaikan, ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci baik buatmu. Satu ketika saya mau ke bandara naik travel. Jadwal travel saya pukul 01. Saya pukul 12 lebih sudah ada di travel itu. Dan ada mobil yang udah nyala. Saya tanya, itu mobil mau ke bandara juga? Iya. Jam berapa? 12.30. Saya mau yang ini pindah. Supirnya galak. Bapak jam berapa? Jam 1. Nanti aja. Galak-galak ting, biasa aja. Bapak jam 1, bentar lagi, nanti aja. Ya sudah, kalau nggak boleh. Saya tunggu aja, duduk lagi. Tapi supirnya galak-galak tuh ya. Saya merasa kecewa, tapi ya sudah, duduk saja. Mobil itu berangkat. Dan setengah jam kemudian, mobil saya berangkat. Di tengah perjalanan, saya melihat mobil yang berangkat pukul 12.30 malam itu menabrak truk yang ada di bahu jalan yang mogok. Supir, penumpang depan, dan penumpang di baris kedua yang asalnya akan saya tempati tempatnya meninggal. Boleh jadi kita merasa dikecewakan oleh seseorang, padahal orang itu dikirim Allah untuk mencegah terjadinya sesuatu kejelekan pada kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal yang kita benci baik buat kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal yang kita sukai itu belum baik. Yang kita sukai belum tentu baik buat kita. Sahabat sekalian yang berbahagia, hidup itu penuh dengan ujian dan cobaan. Persoalannya bagaimana kita melihat apa yang hadir pada diri kita. Dan yang kedua, bagaimana kita mencari solusi atas persoalan. Kalau kita ketemu persoalan, kita lihat diri kita dulu. Kan ada orang yang sampai marah ke Allah. Dapat ujian, dapat sakit. Why me? Katanya. Nanti Allah jawab lewat malaikat, why not? Kenapa saya ya Allah? Kenapa saya yang diuji? Kenapa saya dapat masalah? Ya memang kenapa? Ya. Karena ujian dan cobaan itu tidak selalu hukuman. Memang bisa hukuman? Bisa. Untuk apa? Hukuman untuk membersihkan dosa-dosa. Ada sahabat yang curhat pada Siti Aisyah. Kenapa ya sesudah saya hijrah, sesudah saya masuk Islam, kok rasanya persoalan itu tidak langsung hilang? Ada aja. Siti Aisyah bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, ada orang yang mengeluh begini-begini. Kata Nabi, pertama dia kurang ibadah. Kenapa orang ibadah? Dulu kan dosanya banyak banget, sekarang ibadahnya kurang.
tutup kejelekan dengan kebaikan. Dan kalau kita merasa mendapat ujian, kesulitan, sesudah kita menyatakan tekad diri kita hijrah menjadi yang lebih baik, kata Nabi, maka karena dianggap kurang itu, Allah berikan ujian dan cobaan. Untuk apa? Untuk menjadi poin kebaikan. Ketika apa? Ketika kita ridho dengan apa yang Allah timpakan. Jadi ketika kita lihat ada persoalan, kita lihat persoalan itu dalam perspektif Allah. Yang kedua, kita perbaiki diri. Lihat dong, ibadah kita gimana. Kita bilang, why me? Kata Allah, why not? Ya, bangun sepertiga malam enggak? Sholat 2 rakaat sebelum subuh enggak? Sholat duha enggak? Sholatnya tepat waktu enggak? Sudah berbagi belum? Perbaiki diri. Tingkatkan kualitas diri. Kemudian lebih mendekat kepada Allah. Ya, barang siapa mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepadanya sedepa. Barang siapa mendekat kepada Allah sedepa, Allah mendekat padanya seharta. Barang siapa mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan menyongsongnya dengan berlari. Ketika kita sudah lakukan upaya-upaya kebaikan, maka tinggal menunggu datangnya pertolongan-pertolongan Allah. Dan jangan hidup dalam perspektif membandingkan diri dengan orang lain. Tong ngebandingkan hirup, urang jeung hirup batur. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Mungkin orang lain tuh nampak lebih sukses, nampak lebih kaya, nampak lebih bahagia. Padahal, iya. Padahal iya. Dia lebih sukses, iya. Dia lebih kaya, iya. Ya. Terus kalau kita bandingkan gimana? Kita merasa tidak sukses, kita merasa gagal. Kita merasa miskin. Perilaku membandingkan diri dengan membandingkan orang lain adalah perilaku yang tidak akan membawa kita pada kebahagiaan. Mungkin malah merasa, kita mah gagal, kita mah tidak sukses. Tertutuplah kemampuan bersyukur dan kemudian kita tertutup dari kemampuan untuk melakukan amal-amal terbaik. Terima apa-apa yang sudah Allah berikan, jalani hidup dengan ridho terus apa yang sudah Allah tetapkan, dan kemudian kita melakukan upaya-upaya yang terbaik. Terus-menerus tambah ilmu, jangan mempersulit diri. Hidup bermakna, hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.